warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PGRI. Ketemu lagi dengan saya, Pak Agus Susanto, dan tamu istimewa kita kali ini, Ibu Kiki Ratnaning Kiki Ratnaning Arim di MPD. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Kiki? Alhamdulillah baik Pak Agus. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar Bu Kiki ya. Oke, siap. Lama juga nggak apa-apa. Iya. Boleh memperkenalkan diri. Saya aja lah kurikulum vitae-nya Bu Kiki. Kedinasan Kepala Sekolah SDN Kayangan 1 di Jombang. Beliau ini kepala sekolah inovatif, penulis, terus asesor guru penggerak, asesor guru penggerak, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Wah, Bu Kiki, saya ingin bertanya sama Bu Kiki tentang yang kemarin panjenengan lolos ini apa? GLN ya? Ya. Gerakan Literasi Nasional. Wah, Masya Allah, luar biasa. Coba bisa panjenengan ceritakan ini GLN itu apa, terus yang ngadakan siapa dan sebagainya ini. Oke. Nah, ceritanya itu kan ini yang mengadakan adalah dari bahasa Kemdikbud. Dari Kemdikbud ya. Ya. Jadi Kemdikbud setiap tahunnya itu selalu kayak membuka sayembara baik bentuk cerita bergambar maupun komik. Nah, cerita bergambar ini nantinya itu dijaring dari seluruh penulis di Indonesia. Jadi kayak membuat sayembara gitu, dia membuka ya siapapun yang ingin daftarkan karya-karya di sana. Terus kemudian diseleksi dari beberapa ribu naskah, diseleksi jadilah naskah-naskah cergam yang lolos maupun komik yang lolos. Kebetulan kemarin cergam saya lolos, terus kemudian komik saya juga lolos. Salah satunya komik Jepang Lockdown yang mengangkat kesenian daerah Jombang. Daerah Jombang ya. Ini kalau sayembara berarti ini pasti ada hadiahnya ini. Oh, tentu. Sepil dong. Boleh disepil. Ya, jadi Kemdikbud itu kalau mengadakan memang hadiahnya luar biasa besar karena memang kita termasuk apa ya nanti buku-buku kita itu disebarkan ke seluruh sekolah. Digandakan ya. Ya, digandakan ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Mungkin apa kayak semacam kemarin kan sekolah saya juga dapat itu ya, buku bacaan bermutu itu lah ya. Apa yang mungkin termasuk itu ya? Iya, mungkin seperti itu. Terus kemudian biasanya kalau kita di SD kan ada buku yang apa namanya kita dapat di perpustakaan kita. Iya. Salah satunya dari hasil sayembara ini. Jadi bukunya bagus-bagus. Nanti di sekolah saya itu bisa dilihat ya. Oh iya, Masya Allah, Bu Kiki ini memang istimewa ini. Loh, motivasi Bu Kiki ini untuk mengikuti kegiatan ini apa, Bu Kiki? Yang pertama. Iya. Yang pertama adalah satu apa ya? Kepingin memberikan bahan bacaan yang spektakuler ke seluruh anak Indonesia kayak gitu. Jadi terus yang kedua namanya ingin terkenal gitu ya. Nggak yang pasti ya kalau kita tiba-tiba ada di Papua, ada di Maluku, terus mereka telepon kan ada biodata di belakangnya tuh sering. Ini kan saya ngikutinya sejak tahun 2016. Iya. Jadi ada beberapa dari teman-teman Papua itu kadang WA gitu. Ini penulis buku ini ya, penulis buku ini. Oh iya, jadi kenalan lewat WA gitu. Saya ini sering loh mengikuti kegiatannya Bu Kiki. Pernah ke Belanda juga ya? Waduh, lama itu. Tapi nggak semua orang loh ini bisa ke Belanda ini. Ya karena nulis juga. Iya, berarti ini fokusnya Bu Kiki ini menulis ya memang. Ya. Kayaknya juga punya apa ya? PT atau apa itu? Ya, penerbitan. Wah. Sama education. Waduh, tak promosi di sini ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi kalau sesuatu yang baik itu ya memang perlu. buku bisa dikut Fayakun atau education. Iya. Oh, berarti memang saya kenal Bu Kiki ini lama loh, tapi nggak tahu Bu Kikinya ingat apa enggak. Iya. Kita kenal 2009 ya? Iya, 2009 sama-sama. Kita pernah juga satu workshop kalau dulu di Aula 1 ya di KKG Inti itu masih ingat enggak? Yang tentang apa itu pembelajaran Python ya? Iya, betul sekali.
Jadi sampai saat ini kepala sekolah juga masih tekun menulis ya? Ya betul. Yang terakhir kan motivasinya yang paling endingnya kan cuan. Nah, tadi tak minta nyepil ini sebut digitnya aja lah. Ya, kalau kepentingan itu agak banyak ya. Jadi kalau cerminnya 16 juta. Masya Allah. Padahal itu bukan satu, komiknya 2 loh ya ini. Wow. Iya. Terus, nah, motivasi apa ya istilahnya? Kira-kira pesan jenengan kepada guru-guru khususnya di Jombang dan pada umumnya di Indonesia itu apa yang biar bisa seperti panjenengan ini loh. Kiat trik and tips lah istilahnya. Yang pertama itu nulis aja ya. Jadi kalau misalkan kita ada apapun itu kita pandangi aja ya. Pandangi terus habis itu kita tulis. Tulis ya. Pokoknya kita tulis aja. Itu yang pertama. Yang kedua jangan mudah baper. Jadi kebaperannya dimasukkan dalam tulisan. Gitu ya. Memang kan istilahnya ada sih beberapa yang baper terus akhirnya enggak itu ya. Tapi saya lihat dengan ini tipenya wis tahan bating. Iya. Kalau dikeplek-keplek enggak efek ya. Bahkan kalau sudah enggak itu ya. Jadi memang karya-karya Bu Kiki ini banyak, sudah penulis, punya penerbit sendiri. Waduh, ini lengkap ini. Amin. Semoga menjadi penerbitan mayor yang besar. Masukkan buku-bukunya ke toko-toko. Amin. Nah, ini kira-kira umpama ini guru-guru kan mesti kepingin lah ada yang beberapa atau bahkan banyak guru yang kepingin apa Bu Kiki nggak ada kayak semacam workshop atau apalah yang nanti bolehlah misalkan di gedung PGRI ini kita adakan semacam diklat atau apa-apa yang kita berikan kepada guru yang senang nulis lah nanti silakan. Boleh. Saya tuh pengen kayak gitu tapi nggak ada yang undang saya. Jadi pernah ngadakan itu awal-awal berdirinya penerbitan saya kembali saya adakan sendiri solo workshop di aula dinas. Tapi yang hadir itu dari 150 undangan yang saya undang pada gratis ya itu ya. Cuma berapa ya nggak sampai 50 yang hadir. Saya pikirnya kalau diundang gratis loh undang saya benar. Pokoknya nerbitin kita. Oh siap Insya Allah nanti biar difasilitasi PGRI lah. Gampang PGRI kan punya banyak anggota sehingga insya Allah nanti oke lah karena itu berbagai termen bisa loh maksudnya gitu ya. Jadi menulis sergam 1 sesi, menulis komik 1 sesi sampai lolos ke Kemdikbud gitu. Oh iya pokoknya ya ini sama yang saya ajarkan cara-caranya trik-triknya ya. Keren. Dengan yang ajarkan ya nanti. Pastilah. Iya. Berarti ini cocok ini. Saya setuju ini masuk ini kalau misalkan ada kayak semacam workshop lah ya. Workshop dan tips and trick untuk menulis. Ya, betul. Gimana? Ini penting ini karena istilahnya kita itu ya gimana ya? Masih minim lah. Ya, cuma beberapa orang. Iya benar. Pengen kayak gitu cuman kok jarang gitu loh kalau di dalam gitu. Tapi kalau luar itu banyak yang undang kita. Kemarin tuh SMK Tambun Utara, kemudian Kalimantan, Malang, Malang itu sering. Tapi kalau di Jombang sendiri masih minim ya. Ya, oke. Jadi melalui podcast ini semoga paling tidak bisa memberikan pasti gambaran kepada guru-guru atau bahkan umum untuk giat untuk menulis lah istilahnya. Benar, harus. Nah, ini bisa kita tanamkan juga kepada siswa enggak ini? Bisa. Banyak. Jadi kalau kemarin itu saya itu nangani ini salah satu SMA di Jawa Barat ya. Dia tuh nulis sampai berapa buku kemarin 50 judul buku. Keren. Kita itu hasil ini. Misalkan satu kelas dia kan kelasnya paralel ya. Jadi bersama gurunya misalkan kelas 1A,
Banyak. Masya Allah. Ini Dari luar berarti ya, dalam belum ya? iya. Justru malah dalam ada memang disebut merek. Ya nggak apa-apa kalau memang kebaikan. Kalau di Jombang ini SDIT. Oh, itu yang kita. Iya ya, memang apa ya istilahnya kita perlu menanamkan kegemaran menulis ini loh, itu perlu sejak dini lah. Kadang kalau di tingkatan dasar itu dimulai itu dari gurunya dulu, ya kan? Kalau gurunya sudah senang nulis, muridnya ngajarkan ke muridnya ini loh juga gampang, gitu ya. Apalagi potensi kita banyak ya di negeri di Jombang ini. Iya, Pak. Kalau di kayak misalkan diundang ke SD mana gratis. Oke, keren ini. Apalagi ini nanti kalau podcastnya sudah menyebar videonya, insya Allah banyak yang lihat, pasti akan banyak yang tahu juga. Iya benar. Bu Kiki, dari motivasi, terus dari dorongan, kira-kira keinginan Bu Kiki yang paling terdekat ini loh untuk pengembangan literasi yang ada di Jombang ini apa selain untuk mengadakan workshop itu? Oh ya, ini kita ingin mengadakan kayak modul pembelajaran. Kalau sekarang kan ada modul pembelajaran untuk guru-guru yang sudah itu ya. Kita mau bikin kayak mata pelajaran misalnya IPAS atau apa itu bentuk komik. Oh gitu. Jadi anak-anak itu serasa kayak nggak belajar, tapi dia belajar. Mungkin ada proyek itu. Semoga Dina setelah menonton podcast ini. Siap. Insya Allah ini followernya podcast kita juga sudah lumayan ya. Itu apalagi nanti kalau jenengan ikut nge-share video ini nanti juga akan lebih meng-up lagi. Oke, siap saya share semuanya. Alhamdulillah. Apalagi ini Jombang ini potensi daerahnya kan banyak tuh. Oh iya, yang belum keangkat ya. Salah satunya yang jadikan komiknya Bu Kiki ini ya. Itu gimana itu ceritanya? Ini kan namanya cerita fiksi ya. Iya. Kalau misalkan di Kemdikbud itu biasanya itu dia ada kayak tema-tema. Tema-tema yang kemarin saya ambil itu yang satu yang telur akil itu adalah saintis, maksudnya sains dalam kehidupan. Yang satunya itu lokalitas. Maksudnya lokalitas itu lokal yang di daerah yang terserah. Sebenarnya saya ngambil Kalimantan boleh, Jombang Surabaya itu di Jombang. Mau diadakan acara mul itu saya mikirnya gini, kok asik ya gitu, maksudnya bentuk jalannya ini kok asik. Terus kemudian kan dia itu berasal dari bambu sebenarnya. Bambu yang nggak terpakai gitu ya. Terus saya juga mengunjungi salah satu lokasi tempat dibuatnya jalan itu di daerah Tulungagung sana. Nah itu membuatnya sangat menarik. Jadi kayak dirapi dulu, habis itu dicat, habis itu membuat rambutnya dan sebagainya. Terus saya timbullah satu anak fiksi di situ namanya Aka. Sebenarnya anak orang yang membuatnya itu nggak catat ya, anaknya tuh ya buat jalan-jalan. Dari saya tak ingat itu aku akan membentuk tokoh dari sini. Hanya nama tokoh anak itu adalah Aka, dia nggak punya tangan. Jadi tokohnya di dalam itu nggak punya tangan. Dia itu sering dibully teman-temannya karena keterbatasan tangan dan keterbatasan geraknya gitu kan. Akhirnya itu pada suatu hari kan dia membentuk kelompok, terus dia itu nggak masuk dalam kelompok itu gitu. Masuk kelompok itu. Nah, tapi ada satu anak yang namanya Ataris. Nah, Ataris ini kayak, ayo Mas Aka masuk dalam kelompokku. Ternyata ketika Aka masuk dalam kelompok dan mereka itu akan melakukan pementasan P5, ternyata Aka itu malah punya ide-ide yang cemerlang. Yang bagus ya. Yang bagus. Jadi di situ tuh ingin mengajarkan ke anak-anak Indonesia bahwa belum tentu anak yang kita bully itu nggak bisa apa-apa. Padahal mungkin potensinya lebih bagus, cuma belum ada kesempatan. Atau kita belum tahu. Ternyata di rumah Arga itu bapaknya itu kayak seniman jalan. Jadi Arga itu malah ngerti caranya menganyam, caranya ngecat, bikin rambut jalannya. Jadi teman-temannya yang lain itu ke situ. Terus ibunya salah satu dari temannya Arga itu buat angklung, buat pijak jinur. Jadi mereka itu juga belajar angklung, buat pijak jinur digunakan untuk P5. Akhirnya kegiatan P5 yang semua orang tuh nanti kalau
kayak gini-gini, malah kayak kaget gitu loh. Iya, ternyata. Wow, mempesona. Iya. Jadi kayak banyak ajaran di dalam komik, tapi nggak kerasa kan? Kayak Iya. baca buku biasa. Oh iya. Jadi memang literasinya anak-anak itu akan meningkat ketika dia membaca mungkin salah satu karyanya Bu Kiki yang tentang Jarador ini ya, pasti. Betul. Terus di situ ada langkah-langkah cara membuat jalanan. Jadinya gitu. kan enak banget gitu ya. Jadi kalau dibaca anak kan dia nggak kerasa. Kalau di buku petunjuk, buku mata pelajaran kan cara membuat Jarador, alat dan bahan, cara membuat itu kan terlalu formal ya. Kalau bentuk komik itu rasanya kita itu cuma ya baca, gitu nggak kerasa masuk malahan. Dan gambar-gambarnya kan menarik gitu. Iya. Itu yang di Babdor ya. Yang kalau yang turun akhir itu kan ini apa namanya kisahnya itu ada anak yang dia itu awal itu suka makan telur. Jadi makan telur ceplok, rica-rica, apa. Pada suatu hari dia itu buka kulkas, dia makan telur tapi basi gitu ya. Akhirnya dia selamanya nggak makan telur, dia makan es krim, makan yang ada warna yang jalan-jalan itu. Terus kemudian dia menurun kayak gitu loh, mengalami kayak penurunan belajar gitu ya. Karena telur. Akhirnya dia bermimpi, suatu hari itu dia bermimpi kayak mimpi tapi kayak itu dia itu masuk dunia yang namanya dunia otak. Jadi di otak dia itu ketemu Lobus, di sana itu kayak boneka gitu ya, Lobus di otak itu dia ngomong, "Duh, apa ini kok ada serangan?" Tiba-tiba ya pewarna itu masuk ke dalam, ternyata ya pewarna yang kimia-kimia itu merusak otak dan dia terperang di otak itu tadi, mimpinya itu tadi. Tapi ketika ada kayak pasukan yang kuat gini-gini, apa itu namanya dari telur kayak gitu. Oh berarti gini ya, ternyata telur itu membantu otak, akhirnya dia mau makan telur lagi bangun, mau makan telur lagi. Iya, ini kalau panjenengan menceritakan itu keren, saya sampai terpesona, ternganga. Iya, makanya. Keren ini. Loh, tapi ini sudah diterbitkan atau belum ini? Ya, ini proses untuk penerbitan, kan apa itu? Jadi kayak kita buat judulnya bersama diterbitkan. Nah, selama proses penerbitan itu kita nggak boleh share apapun. Ya, karena istilahnya sudah diakuisisi ya istilahnya. Nanti kalau sudah jadi ada di webnya, itu boleh ya. Oh ya, berarti hak ciptanya itu istilahnya sudah kebeli sama. Ya, siap. Loh, selain komik ternyata juga cergam juga. Ya, ada. Cergam ini gimana ini ceritanya? Iya. Cergam itu ya juga itu sayembara juga Iya. Siapa boleh ikut dokter, pengacara, dosen, guru, sekolah, penulis rumah tangga yang bisa menulis sudah baru saja ngirim karya, seleksi, terus kemudian jadi gitu. Saya judulnya itu adalah apa namanya akal cerdas ini. Apa ini akal cerdas ini? Kok bikin penasaran? Jadi kan kita tahu ya kalau di sekolah, kelas itu kan biasanya anak-anak itu kan mau mengadakan acara ke bakti sosial ke yatim piatu. Iya. Tapi kan biasanya aku tak minta mama, aku tak minta emak, aku tak minta bapak gitu ya. Tapi yang Hilmi ini itu, apa namanya dia itu punya ide, punya akal. Teman-teman kalau misalkan kita itu berjualan aja, mendapatkan uangnya. Akhirnya kebetulan pas Ramadan, jadi dia itu kayak jualan, hasilnya itu lumayan. Akhirnya digunakan untuk ke panti asuhan. Panti asuhan, luar biasa. Ini temanya itu adalah ini literasi finansial. Wah, keren ini literasi finansial. Iya, saya dari tadi aja dengarkan cerita jenengan itu terpesona, bagus itu. Kira-kira anak-anak kalau membaca ceritanya juga akan mesti bagus itu, seneng lah kelihatannya. Nah iya. Jadi kan itu jadi literasi finansial nggak harus nabung, jadi bentuk kayak gitu termasuk literasi finansial. Iya Bu Kiki. Alhamdulillah Bu Kiki, ini tadi panjenengan sudah menceritakan bagaimana pembuatannya, apa saja yang bahkan panjenengan punya usulan untuk mengadakan sebuah workshop atau kegiatan untuk menulis yang pertama. Terus yang kedua juga kalau sekolahan kepingin mengundang Bu Kiki ya, monggo dipersilahkan ya.
waktu nanti biar bisa menyebar, semakin menyebar ilmunya ya. Kalau memang nanti mau membuat buku atau menerbitkan buku, bisa ke Bu Kiki langsung kan juga bisa ya. Iya, rupanya lengkap lah istilahnya ya, lengkap, paket lengkap. Oke, terima kasih Bu Kiki. Waktu jualan yang memisahkan kita. Lain waktu kita sambung lagi dengan perbincangan yang lebih asik dan menyenangkan. Mungkin ada closing statement dari Bu Kiki untuk teman-teman guru, untuk sahabat PGRI semuanya. Apa ya? Yang pasti jangan lupa, ayo coba menulis, meskipun kelihatannya sulit, tulis aja apa yang ada di pikiran kita tulis aja. Nanti editnya belakangan, pas nganggur, pas apa baru ngedit. Yang penting sekarang menulis aja. Buat karya. Ada pantun. Ada pantun. Oke, siap. Tadi ya. Ada kodok, makan teman. Cakep. Ya. Mari kita tulis komik dengan semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bu Kiki, sahabat PGRI, waktu jualan yang memisahkan kita. Alhamdulillah hari ini kita bincang-bincang ringan tapi mantap dengan Bu Kiki Ratnaning Arimbi MPD. Luar biasa. Ya, sebentar lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat PGRI, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.